Nah, habis itu aku datang ke bagian gudangnya. Oh, kayak ada suara yang aneh gitu, aku denger. Gitu, kayak ngesah gitu, kayak cewek. Namanya orang penasaran, balik lagi dong. Harus kepo ya Iya. namanya jadi security ya. Iya, bener. Takutnya ada kenapa-napa. Pak, jangan Pak, udah Pak. Kita damai aja Pak. Damai gimana nih maksudnya nih? Yang cewek cakep juga nih. Punya ide nih. Ya udah, saya mau main sama dia. Gimana, kamu boleh nggak? Merem aja, bayangin artis yang kita pengen. Gitu ya. Terus saya gimana tuh di gudang dengan orang baru kenal? Padahal punya aku mungkin dibandingin sama suaminya tuh jauh. Iya. Punya suaminya mungkin Lebih bisa gede. puluhan senti, ya kan, lebih panjang. Pertama kali pengalaman open itu gimana? Canggung nggak? Canggung Cukup sih, nggak? canggung Gimana sih, tuh? Kak. Coba. Oke, sebut saja Jono. Jono di diare kali ini akan bercerita tentang pengalamannya. Si Jono mau cerita tapi disclaimer dulu ya. Kalau di cerita ini bukan untuk ditiru, bukan untuk dicontoh. Dan cerita ini hanya untuk bagi yang sudah menikah. Kalau kalian masih pelajar, masih remaja, masih kuliah, skip dulu video ini. Dan diambil hanya yang bagus-bagusnya saja. Cerita yang jelek jangan kalian turuti, jangan kalian ikuti, hempas saja. Ya, kita dengerin sama-sama. Lo udah cerita apa, John? Lo udah santai duduknya, John? Udah sih, Kak. Slow aja, John. Udah lumayan santai. Tegang banget, John. Iya. Ya gue aja santai. Situasi mungkin ya, kan? suasananya. Nyantai, anggap aja rumah sendiri, John. Oke, siap, Kak. Ada cerita apa nih, John? Jadi gini, Kak. Gue dulu punya pengalaman seru, menegangkan, dan pahit. Wih. Iya, jadi dari yang seru dulu ya. Dulu sempat jadi security satpam di daerah mall salah satu di Jakarta Utara. Nah, satpam waktu itu kan masih dikontrak ya, Kak. Dia per tahun, jadi tiap tahun tuh tanda tangan untuk memperpanjang. Outsource tuh ya? Outsource, bener, Kak. Oke, Habis tapi gaji itu, UMR? Gaji UMR sih, masih di angka 2. Udah lama banget. SOP menjadi security satpam itu apa sih? SOP-nya itu kita menjaga inventaris barang toko yang kita jaga di tempat di mana berada itu. Terus melayani tamu yang datang, pengunjung di mall. Habis itu kita mengarahkan untuk ada yang kehilangan barang atau yang ada kita melerai yang ada perkelahian antar pengunjung. Nah, itu kita tugasnya tuh mengamankan, intinya SOP-nya itu mengamankan dan mengkondusifkan situasi tempat yang kita jaga. Itu sih, Kak, lebih ke situ. Gitu. Menangkap maling enggak juga? Pernah sih, waktu di parkiran mobil basement itu pernah ada nangkap maling, nangkap yang pacaran. Oh. Jadi berbagai macam lika-liku hidup. Lu berarti bawa borgol, bawa tongkat? Enggak, tongkat aja. Tongkat Kalau aja. borgol itu kita khusus buat yang anggota kepolisian. Jadi kita tuh sudah bekerja sama sama anggota kepolisian terdekat. Kalau misalnya ada masalah atau ada ranah yang nggak bisa kita masukin, kita tinggal telepon. Nanti mereka yang datang dari kepolisian, nanti mereka bawa untuk diproses lebih lanjut. Jadi kita nggak bisa main hakim sendiri, cuma kita mengamankan pelaku kriminal sebagai petugas gitu. Oke, lanjut. Ya, Terus? Kak. Jadi waktu itu, waktu jadi satpam, aku pernah ada pengalaman sama cewek di karyawan toko ya. Waktu itu kan aku jadi satpam shift-shiftan kerjanya tuh. Kadang siang ketemu malam, kadang malam ketemu pagi, pagi ketemu sore. Nah gitu, Kak. Waktu itu pernah tuh dapat shift dari malam ketemu pagi. Nah, karena waktu itu aku jaga satu regu itu ada sekitar 10 orang di berbagai titik seluruh mall. Aku kebagian yang di dalam mallnya. Nah, setelah tenan pada tutup kan jam 10-an ya. Habis itu aku ngecek tuh, siapa tahu ada barang-barang yang ketinggalan punya pengunjung atau misalkan ada ya toko yang belum tutup. Nah, salah satu toko, aku nggak bisa sebut merek sih, tapi dia tuh toko yang olahraga gitu, dia ngejual barang olahraga. Masih buka nih, masih nyala, lampunya terang, Kak. Yang lain udah pada gelap kan, Kak. Udah jam 10 malam, harusnya toko semua udah tutup, tenan udah pada pulang. Aku penasaran nih, akhirnya aku masuk. Di dalam toko tersebut nggak ada karyawannya di depan. Loh, kok nggak ada karyawan tapi toko tetap nyala. Aku coba masuk ke toko nggak ada orang. Nah, habis itu aku datang ke bagian gudangnya. Aku ketok-ketok, Mbak. Oh, kayak ada suara yang aneh gitu, aku denger. Suaranya kayak gimana? Suara kayak,
gitu kayak ngesah gitu, kayak cewek gimana sih Kak, kayak ngerjain gitu. Saya makin ketok kenceng lah itu. Akhirnya dibukain sama petugas karyawan tokonya. Mas keluar. Saya tanya, loh kok ini belum tutup Mas? Oh iya Pak, maaf ini lagi beresin gudang. Oh ya udah cepetan ya. Soalnya udah jam operasional mau udah tutup. Saya bilang gitu kan Kak. Habis itu saya keluar. Pas keluar saya masih penasaran nih, tapi kok tadi ada suara ya. Namanya orang penasaran balik lagi dong. Harus kepo ya, Iya. namanya jadi security ya. Iya bener, takutnya ada kenapa-napa. Saya ketok-ketok lagi, mas, itu ada berapa orang dalamnya? Saya tanya gitu, mas, ketok. Akhirnya dia buka, abis dia buka saya bilang, mas ini sebenarnya ada apa sih di dalam? Kok ada suara, saya bilang gitu. Ada suara ribut-ribut apaan nih? Oh enggak Pak, itu teman saya lagi ini ngeberesin barang, dia alasan gitu beresin barang. Masa sih nggak, saya nggak percaya, coba buka. Akhirnya saya buka. Nah ada cewek Kak ternyata di dalam sama karyawan mall, jadi ada 2 orang sepasang nih. Yang cewek ini lagi ngerapin rambutnya sambil ngerapin bajunya. Ini kalian ngapain, saya tanyakan. Oh enggak Pak, kami lagi beresin barang apaan? Kok kelihatannya barangnya rapi, nggak ada yang diberesin, kok kalian kayak acak-acakan gitu. Wah saya laporin kalian ke manajemen ya, saya bilang gitu kan Kak, takut-takutin aja. Aduh jangan Pak, jangan. Loh tapi kalian kenapa harus berbuat kayak gini? Kenapa nggak cari di hotel atau di kamar kalian aja berbuat kayak gini? Aduh Pak jangan deh Pak, saya bakalan ini Pak, ini ada uang, terima kasih, tutup mulut Pak. Enggak, saya nggak terima uang, saya bakalan laporin kalian. Itu saya ancam itu Kak. Habis itu si pegawai cowoknya narik tangan saya, bilang pas saya udah mau keluar, Pak jangan Pak, udah Pak, kita damai aja Pak. Damai gimana nih maksudnya nih? Saya nggak mau nerima uang, soalnya bakalan ketahuan, jatuhin harga diri saya tuh kalau misalnya saya sampai ketahuan. Ya Bapak boleh deh ngapain kita. Oh gitu. Oh saya pikir-pikir, ini cewek cakep juga nih. Itu yang ketahuan cewek sama cowok apa cewek sama cewek? Cewek sama cowok Kak. Oh cewek sama Cewek sama cowok. cowok. Jadi mereka sepasang nih. Mungkin habis main gitu ya. Tapi pas saya datang udah keburu diberesin pakaian mereka tuh. Akhirnya ya udah saya punya ide nih. Ya udah, saya mau main sama dia. Gimana, kamu boleh nggak? Oh ya udah Pak, silakan Pak. Ya udah kamu tunggu di luar sana. Saya suruh si pegawai toko yang cowoknya, saya suruh tunggu ngeliatin kondisi. Iya. Akhirnya Disclaimer dulu ya guys, nanti gue sangka ini lagi. Ini kan cuman oknum security ya, kita nggak ada niat untuk merendahkan profesi security. Security itu bagus ya, pengamanan ya. Betul. Cuman lu ada gesrek aja ini. Iya benar, mungkin karena kelamaan jomblo. Iya, jadi pribadinya dia aja gitu ya, Say. Gak semua security kayak gitu ya. Jadi jangan takut sama security. Oke, security aman kok, bagus gitu. Cuma jangan ketemu sama orang ini nih. Lanjut ceritanya. Ya, jadi abis itu karyawan tokonya itu saya buka baju, coba buka baju kamu. Saya buka baju, dia mau ikut nih, daripada kamu ntar saya bilang ke manajemen ini, kamu pilih buka atau mau saya bilangin, jangan Pak. Ya udah saya buka deh, pelan-pelan dibuka satu kancingnya, makin naik kan hasrat saya kan Kak sebagai cowok nih, namanya normal ya. Akhirnya udah naik nih saya. Lu udah berkeluarga belum? Belum sih Kak sampai sekarang. Belum ketemu jodoh. Iya. Jadi lu lah ya? Iya benar. Emang ceweknya tampilannya kayak gimana? Tampilan ceweknya sih umur-umur 20-an ya. Kayaknya sih dia mendekati 25 gitu lah, umur-umur matang buat berkeluarga. Tapi dia kalau menurut fisik sih lumayan putih, mulus. Cuma badannya nggak terawat. Jadi kayak ya badan emak-emak habis ngelahirin lah, bergempal-gempal gitu loh. Oh, tapi lu kenceng? Iya, cuma karena ininya gede, kembarnya gede. Oh. Ya, walaupun lu suka yang perutnya gede? Iya, suka yang montok Kak. Soalnya enak kalau mau dimasukin. Tapi kan yang dimasukin kan bagian yang lain, tapi sambil ngeliat ya. Iya, jadi kan itu bisa merangsang Tisu ya. bener Kak. Apalagi kalau misalnya daging ketemu daging tuh, aduh rasanya kayak di surga lah gitu. Daging ketemu daging, maksudnya dimasukin Iya, barang bener. lu gitu. Barang saya ketemu barang dia gitu. Kalau lu ngeliat yang kayak papan kurus gitu, nggak doyan lu? Ya kalau mukanya terawat sih, mukanya bagus, good looking sih, bisa naik hasrat juga sih Kak. Kalau mukanya jelek, badannya apa? Badannya gempal, Oh, bohai. bohai.
Lu oke. Oke, tapi pakai topeng. Jadi Kalau pentingan wajah apa badan nih? Pentingan kalau bisa pilih dua-duanya, tapi kalau misalnya dari gue pribadi sih, gue lebih milih badan sih Kak. Soalnya kalau untuk badan itu penting sih. Kalau kita liatin muka ya kita merem aja, bayangin artis yang kita pengen. Gitu ya caranya ya. Oh. Itu kalau posisinya mukanya di bawah rata-rata ya, jelek gitu. Tapi kan kalau badan juga kan bisa merem bayangin atas yang kita pengen. Itu gimana? Tapi walaupun merem rasanya beda Kak. Kalau kurus antara cewek kurus sama cewek gemuk itu beda rasanya. Ininya ya. Iya ada plus minus. Boncengannya lah ya. Boncengannya beda, bempernya. Lebih yahut kalau yang gemuk. Karena lu sendiri kurus ya. Iya, masa udah kurus kayak gini nyari Tambah kurus lagi. Iya. Enakan yang Ntar anaknya kayak gimana dong? Beneran. Enakan yang blep gitu Iya, ya. biar jadi 1-0. Ya, Oke, jadi gitu Kak. Si itu bohai tuh. Boha itu. Terus? Ya, terus akhirnya udah dia bawa baju, celana, wah aku lihat nih ternyata punyanya dia tuh terawat Kak. Jadi nggak ada bulu sedikit pun. Ada sih bulu-bulu kecil, misalnya udah kayak habis bulu yang dicukur gitu. Tambah beringas lah, iya bersih. Ya walaupun apa namanya udah bekas pakaian orang ya. Ya udahlah, Jendes hajar dia. aja lah. Jendes. Kayaknya sih, iya kayaknya sih janda. Cuma aku nggak tahu karena baru sekali itu doang sama dia. Ya udahlah, aku akhirnya dia udah buka baju, celana, tinggal sama celana doang. Aku buka pakaian dinas, udah langsung tinggal kolor. Akhirnya di situ aku suruh dia nunggu. Pertama suruh ngisi dulu punya aku supaya lebih ini kan berair. Nah habis itu aku lihat punya dia ternyata udah berair juga nih, kayaknya bekas dari yang cowok yang tadi tuh. Oh, Iya, ternyata udah berair, berarti nggak perlu dirang lagi, nggak perlu diapain lagi, langsung masuk aja udah. Aku suruh dia nugging ke depan, gaya doggy gitu Kak, ya kan? Ya udah daripada nanti takut ketahuan nama atasan kan, lama-lama aku percepat aja mainnya sekitar 5-6 menit lah. Ekspres ya? Iya, ekspres. Takut ketahuan juga. Ini kok di dalam lama, harusnya kan di dalam muter, di luar muter. Oh, sama teman jagaan ya, teman piketan ya? Iya, teman piketan. Mana dia tuh? Bukannya meriksa malah nggak muncul-muncul. Iya, biasanya kan kalau muter keliling mall itu paling lama setengah jam lah, atau 20 menit. Nah, kalau misalnya lebih dari itu ntar dicariin lewat HT. Oh iya, bunyi lagi. Bunyi. Untungnya aku taruh di depan, suruh si cowoknya yang jagain di luar. Nah, habis itu udah main tuh sama ceweknya, udah keluar di dalam, ya udah. Keluar di dalam? Iya, aku soalnya nggak pakai pengaman Kak. Itu keluar di dalam, kalau dia nyaham gimana? Ya untungnya nggak hamil. Bersyukurnya dia nggak hamil. Kalau kan juga dia bingung mau pilih apa cowok karyawan itu. Oh jadi lu memanfaatkan situasi itu. Iya bener Kak. Udah nggak apa-apa, udah terlanjur basah, udahlah sekalian aja, ya kan. Akhirnya enak say, gimana? Lu baru pertama apa enggak dong? Enggak, waktu SMA juga pernah sih. Sering lah ya. Iya, cuma beberapa kali aja. Terus saya gimana tuh di gudang dengan orang baru kenal? Terus rasanya cepet-cepet pula gitu. Iya, rasanya sih fantastis sih Kak. Jadi ada rasa nagih, tapi ada rasa was-was juga, takut campur ya? Ya, campur aduk. Takutnya ada yang tahu itu selain karyawan itu. Jadi kita saling jaga rahasia aja. Ya udah saya bilangin setelah bersih dari semuanya tuh, berpakaian lagi kita bertiga. Saya bilangin mereka suruh pulang, besok-besok jangan kayak gini lagi. Ntar kalau misalnya bukan saya yang jaga, takutnya kalian dilaporin beneran ke manajemen, kalian dipecat, ya kan? Terus saya juga kena imbasnya. Ya udah, akhirnya mereka pulang, nutup toko. Habis itu saya keluar lagi jaga Kak. Aku keluar lagi jaga. Habis itu aku lupa sih minta nomor kontaknya dia. Tapi sampai sekarang sih masih inget sih. Kalau misalnya ketemu muka sih masih inget. Pasti ini cewek nih yang pernah sama gua nih gitu. Cuma tahu namanya? Tahu namanya. Terus dia, maksudnya dia pada saat di sama lu tuh dia tuh kayak bete atau terpaksa atau Ya, emang dia menikmati? Ya mukanya sih kayak bete gitu, tapi karena mungkin kayak permainan cepet kan, mungkin dia nikmatin, cuma setengah bete gitu, setengah hati. Jadi kayak desanya tuh
gitu, nggak lepas gitu. Jadi ditahan gitu, kayak gimana sih orang gitu. kesel tapi kesel bete Nah, tapi lu terpaksa. bisa menikmati gitu, maksudnya dia yang lagi kesel tapi lu hajar aja gitu. Ya namanya udah on Kak, udah Bodo amat lah ya. iya udah barang udah performanya udah on ya, Yang udah penting naik. gua ini dulu kelar dulu ya, Iya, selesai dulu. Itu iya. urusan belakangan. Urusan Gitu. belakangan. Daripada mereka aku laporin kan. Iya. Iya mereka kan yang berbuat pertama kali. Aku kan ya karena aku diminta untuk damai aja. Aku nggak mau nerima uang kan. Lagi pula habis gajian waktu itu kan masih ada pegangan. Iya. Sombong amat. Gak butuh Enggak, duit Kak, ya. enggak. Bukan nggak butuh duit, butuh sih. Cuma lebih daripada nikmat ya sama aja kan, lebih pilih nikmat sih daripada kayak gitu nanti misalnya aku nyewa Kayak gitu. open show ya kan sama aja buang duit juga, mendingan kayak gitu. Gratis. Gratis, yang penting sama-sama tahu lah. Ya habis itu mungkin mereka kan pacaran tuh, mereka setelah sebulanan aku di situ jaga, mereka udah nggak ada lagi, mungkin mereka dipindahin ke mall lain ya. Nah habis itu aku selama berjalannya waktu Ketahuan nggak? Nggak ketahuan. nggak ketahuan karena mereka mungkin milih resign atau mungkin dipindahin ke mall lain. Mungkin mereka minta dari mereka kan apa malu ya. Habis itu aku udah sebulanan nggak pernah ngeliat mereka lagi tuh. Aku tanya sama karyawannya di toko itu, oh yang ini sama si ini si A sama si B udah dipindahin ke mall lain. Oh ya udah. Berarti mungkin mereka malu ya, karena mungkin tiap hari ketemu aku terus kan, aku jaganya nggak malam doang, pagi kadang Oh, siang. ketemu sebelum pindah Enggak. cuek aja. Cuek aja, buang muka aja, lewat aja udah. Sama-sama tahu laginya. Cuma pas ketemu nggak mereka berdua, jadi kayak kadang cowoknya, kadang ceweknya pas makan di kantin gitu. Jadi buang muka aja sama-sama, Iya, pura-pura jadi nggak gak kenal. enak ya, gimana ya? Jadi kayak apa jengah tapi salah tingkah atau gimana? Iya, Biasa bisa jadi salah tingkah. Kalau aku sih enggak, aku cuek aja, yang penting jangan sampai ketahuan atasan. Aku kan juga mempertahankan posisi kerjaan itu kan nggak gampang gitu, kontrak setahun. Ya akhirnya setelah belajar berjalan mereka pergi, aku mulai rasa kesepian nih. Waktu itu sempat punya pacar juga sih pas masih di mall itu, cuma pacar aku jauh di kota Tangerang, jadi ketemuannya itu paling sebulan sekali pas habis gajian. Nah, aku juga pernah punya pengalaman sama orang di dalam apartemen, Kak. Jadi mallnya itu lingkungannya itu ada apartemen ya. Jadi kan banyak yang di situ sewa-sewa kayak orang WNA, warga negara asing, sama yang Daerah Jakarta? Cindo-Cindo. Iya, Jakarta Utara. Ih, cucok. Lu security di situ? Iya. Oh. Di kontrak selama 3 tahun. Wih, mantap dong. Iya. Terus, gitu? Cuma nahan ijazah, Kak. Jadi jadi kalau mau keluar tuh agak ribet. Iya, benar. Ijazah. Makanya lu sampai Iya. 3 tahun ya. Iya, sampai 3 tahun. Terus Habis itu pernah tuh waktu itu ngebantuin bawa barang belanjaannya orang Cindo ya. Dia bisa bahasa Indonesia sih, cuma dikit-dikit, ya kan. Dia nih satu keluarga nih, sama anaknya 2, suami 1. Di apartemen tinggalnya, di lantai 30. Habis itu bawain belanjaan dia dari si swalayan, karena dia kan udah lumayan, nggak dibilang tua sih nggak juga ya, umur 30-an lah, 30 menjelang tua. Gitu mungkin dia capek kan, aku akhirnya anterin sampai ke atas apartemennya, ke ruangannya. Nah, habis itu dia bilang tunggu di sini ya, pakai bahasa Indonesia. Oh iya, siap-siap. Mungkin aku pikir mau dikasih tip nih ya. Udah lama nunggu di depan. Loh, ini nggak dibuka-bukain ini. Akhirnya dibuka sama dia pintu. Pas dibuka, dia cuma pakai handuk doang, Kak. Si cewek yang cewek yang udah bersuami ini, cewek Cindo ini. Terus lu ngapain maksudnya? Lagi bawa barangnya kan. Oh. Lagi bawa barangnya nih. Kan dari swalayan naik ke atas apartemen kan pakai lift tuh. Lantai 30. Lumayan tuh kan barangnya kan banyak tuh. Mungkin belanjaan stok bulanan ya. Dianya Dianya pesen sendiri. online. Enggak, dianya belanja di mall tapi sendirian. Dia Karena udah naik duluan. iya, naik duluan. Naik duluan, habis itu dia ngasih tahu kamarnya ini. Ya udah aku akhirnya Bantuin lah. Nah, Terus? habis itu udah dibantuin, udah di depan kamarnya nih kan, langsung dibukain pintunya karena udah agak lama nungguin kan.
Ya udah akhirnya pas dibuka aku kaget loh. Wah, dia pakai handuk doang, kayak orang habis mandi itu, rambutnya masih agak-agak lepek. Mari masuk katanya gitu kan, pakai bahasa Indonesia baku ya. Oh ya udah aku masuk nih, bawain. Wah nggak apa-apa nih, takutnya ada suaminya lagi. Ngeri juga, ngeri sedep. Aku bawain deh nih barangnya nih. Habis itu taruh di atas kasur. Aku bilang taruh di mana? Taruh di situ, di atas kasur kan. Dia tunjuk. Nah habis itu aku mau pamit nih sama dia. Dia bilang tunggu dulu. Tunggu. Terus aku bilang saya mau kerja gitu. Saya mau kerja, pakai bahasa Indonesia baku tapi agak isyaratnya. Tidak, tunggu dulu. Oh, oke, tunggu. Ya udah aku tunggu. Habis itu berdiri di dekat kasurnya. Nah habis itu pas dia ngeloleh ke belakang, dia make up dikit lah gitu, make up dikit pakai pewangi apa segala macem. Nah habis itu masih dalam keadaan handuk ya, handuk yang orang cewek habis mandi gitu. Aduh aku makin gak enak nih, udah mulai ngeliat jam terus natap kiri kanan. Disuruh tunggu. Iya disuruh tunggu sama si yang turunan Cina ini. Habis itu ibu itu bilang sama saya, Kak, kamu di sini dulu temani saya gitu kan. Oh ya udah aku bilang oke sip, nanti saya bayar kamu lebih. Oke sip, wah ada duitnya nih, ada rezeki nih. Ya udahlah akhirnya aku nunggu. Dia ganti pakaian, pakai pakaiannya ternyata dia bawa kamar mandi tuh pakaian yang kayak itu loh Kak, tau nggak, kayak lingerie gitu. Iya, yang kelihatan ininya segala macam. Terus aku bilang, kaget dong. Iya kaget, hah? Mau ngapain Anda? Saya bilang gitu kan, aku bilang gitu sama dia. Tidak, kamu tunggu sini dulu. Kamu tampan ya, gitu dia bilang. Handsome, you handsome. Dia bilang gitu kan. Terus? Ya udah, oh iya, thank you. Aku bilang, xie. Pakai bahasa Cina-Cina dikit ya. Nah, habis itu aku udah mau beranjak. Saya mau kerja dulu, aku mau pamit yang itu. Tidak, kamu tunggu dulu. Tunggu lagi? Ya, tunggu. Dia makin mendekat. Habis itu langsung dipeluk. Aku kaget aku. Dipeluk langsung agresif banget itu meluknya, kayak orang nggak ketemu lama gitu. Akhirnya jarang-jarang yang kayak begini diincer. Aduh pusing deh. Lu nggak nanya suaminya kemana, udah punya suami atau belum? Lu tahu dia udah punya suami itu? Udah tahu Kak, soalnya dia sering belanja itu dulu sebelum aku ngangkatin barangnya dia tuh, dia sama keluarganya, anaknya 2 cowok. Suaminya itu turunan bule Eropa gitu lah. Suaminya nggak ada? Suaminya nggak ada, aku tahu karena pas masuk itu dia cuma sendiri doang. Aku cuma ngecek juga kan di bawah kolong, apa siapa tahu suaminya ngumpet nih, lagi bikin konten. Takutnya gitu kan, kena prank. Iya, ngeri juga nih, bisa dipolisiin. Bener. Resikonya pekerjaan. Penjara juga, iya hukum. Aduh. Terus gimana pas dipeluk? Habis dipeluk aku kan kaget juga, terus mau ngomong gelagapan. Aduh, nih orang susah banget ngomong bahasa Indonesia, agak kurang ngerti. Saya bilang sabar, ini kenapa? Ini why, mengapa? Saya kan bisa dikit-dikit Kak Inggrisnya. Dia bilang sudah kamu di sini dulu, kata ibu itu. Habis dipeluk aku langsung leher aku sampai ke sini. Aku udah ngerti nih. Berarti nih orang udah ini. Tampilannya kayak gimana say ibunya? Tampilannya kulit Chinese Kak, mulus. Chinese, Umurnya tuh kisaran 35 sampai ke 40 lah. Pendek, tapi, tinggi? Ya mungkin kalau tinggi mungkin hampir ke Kak Ray lah. Tingginya, ya 165 nih ada. 165. 165, bener. Habis itu. Ini apa? Gendut? Kurus? Gendut enggak. Dia orangnya rajin olahraga, kayak jogging gitu. Jadi dia bodinya tuh sekel. Jadi ininya otot. Semuanya ya nggak berotot sih, nggak, cuma sekel gitu. Kayak berbentuk lah. Kenceng. Bener Kak, bener kenceng.
berbentuk lah badannya. Wah, mantep itu. dong. Mantep Lebih lah. mantep yang ini daripada yang Iya, kemarin. karyawan toko itu. Iya dong. Itu juga setelah 3 bulan itu dari kejadian yang karyawan toko itu dapat rezeki nomplok lagi. Why? Terus pas lu bilang gitu, White. Saya bilang tunggu ini kenapa ini? Why? Kenapa kan? Tidak apa-apa. Kamu tampan. No kan bilang gitu. You handsome, kamu tampan. Dia jadi bahasanya itu campur aduk Indonesia Inggris gitu. Mungkin dia baru kan di Indonegara kita kan. Nah, habis itu aku dipeluk, aku dicium, diremas ini aku Kak. Iya, dia nggak lagi takut sama pakai suaminya tuh ya? makanya bingung. Pas lagi pakai pakaian dinas nih. Mungkin suaminya bule kan. Jadi mungkin lagi meeting di tempat kerja lain apa meeting sama pacarnya. Nggak tahu juga. Lagi sama-sama Namanya selingkuh bule juga kan, ya, iya. bener. Nah, habis itu Terus pas lu barang lu dipegang, langsung bangun dong Kak. Tangannya lembut banget, ya udah langsung bangun. Habis itu oke, sebentar saya buka dulu semuanya, buka ke dikunci meja. nggak tuh apartemennya? Iya, pas aku masuk itu, pas dia sebelum make up dia kunci. Kan dia make up, habis itu dia ganti lingerie kan. Itu dia dikunci, udah aman. Itu cuma CCTV lorong doang. Di kamar nggak ada. Nggak ada. Iya, kan tipenya tipe studio gitu. Jadi ada kamar mandi dalam, walaupun agak kecilan ya. Nah, habis itu aku pakaian dinas semua segala macam, celana tinggal kain doang ini. Habis itu barangku dipegang, di Udah ready dong ya? udah tegang. Udah on banget. Udah perkasa banget lah istilahnya itu ya. Aduh, kapan lagi nih dapat rezeki nomplok walaupun agak tua ya, tapi Ciaindo ya kan. Ciaindo. Berarti badannya mulus pasti tuh. Iya, Kak. Buka. Nah, tapi kalau bedanya ini ada bulu-bulunya dikit. Mungkin dia tapi wangi, walaupun berbulu wangi. Iya, itunya gedong. Itunya. Oh, ini nya pas sih Kak, nggak gedong banget sih. Ya seukuran jempol inilah, seukuran telapak tangan gini lah gitu. Jadi Terus? pas lah. Nah, habis itu aku punya aku kan sama dia, dia wah liar banget deh, kayak orang kausan gitulah. Iya, ngumutnya gitu. Aduh, aku malu banget ini, tapi nggak apa-apa deh. Masa sih? Iya, Padahal nggak pernah, padahal dia punya suami ya? Iya. Tapi kayak nggak pernah ngeliat begituan ya? Iya, padahal punya aku mungkin dibandingin sama suaminya tuh jauh. Iya. Punya suaminya mungkin Lebih bisa gede. puluhan senti, ya kan, lebih panjang. Terus dia nggak komentar? Enggak, Punya nggak kamu komentar. imut-imut gitu. Enggak. Dia belum kenal kata imut kan. Tapi dia nggak komentar Nggak tuh? komentar, saking kayak orang keuausan gitu kan, dia sedot. Oke, habis itu aku udah mau keluar nih, tunggu dulu. Habis itu aku tahan, relaksin badan supaya nggak keluar cepat gitu ya. Aku naikin dia ke kasur, aku gantian jiletnya dia. Emang lu udah mau keluar, baru juga mulai. Itulah Kak kelemahannya. Soalnya masih pagi kan. Oh. Iya, jadi mana belum sarapan, baru ngopi doang. Langsung dihajar ya? Langsung dihajar, iya. Habis itu setelah aku baringin dia di kasur kan, nah aku mulai punya dia tuh, barangnya dia tuh aku jilat. Terus aku mainin ya kan, masukin jari. Dia sampai udah agak becek-becek, terus dia mulai meronta-ronta gitu ya, kayak orang kesakitan. Nah, aku udah mulai makin semangat nih, untuk masukin. Ya udah aku aja, aku gejus deh, punya dia, barang dia ketemu aku. Gak pernah gak pakai pengaman? Apa? Gak pakai pengaman? Enggak Kak, kan nggak ada ini, nggak ada persiapan bener. Terus? Nah, habis itu aku gejut nih dia nih. gaya Sekitar apa 3-4 menitan ya. Gaya apa itu? Gayanya gaya biasa sih, gaya pastoral ya, apa itu namanya itu. Lo di bawah apa di atas? Enggak, aku di atas dulu di pertamanya. atas. Pertamanya karena udah 3-4 menitan udah agak keringetan nih, capek. Ya udah aku balikin badan, dia yang di atas, woman on the top ya, PT. Habis itu dia goyangin, terus aku suruh dia ngadep ke belakang, ngebelakangin, aku suruh goyang lagi, masih belum keluar nih. Tumben lama. Iya, makanya. Tadi
ada jeda soalnya Kak. Oh. Pas di relaxin itu ternyata dia membantu buat makin lama. Nah, habis itu pas udah dia juga capek, ya udah habis itu aku gantian dari samping Kak. Sama-sama tiduran dari samping. Nah, habis itu aku lanjut dia gantian. Nah, habis itu Dia lebih suka yang mana tuh dari cara yang di bermain? atas kayaknya. Dia di atas. Lebih Kalau atas lu dia. lebih suka Kalau aku sih lebih sukanya pas dia lagi itu daripada dimasukin? daripada dimasukin dia. Oh gitu. Lebih cepet-cepet narik ininya. Soalnya mutannya itu dia bukan cuma di batasnya tapi di nya juga. Oh. Kayak udah Jadi- pengalaman banget itu si ibu-ibu Cina itu. Oh, tapi kalau dibandingin enaknya dimasukin lu nggak ini ya, nggak menikmati ya? Menikmati sih, menikmati, cuma sedikit sih kadarnya menikmatinya. Oh, gitu. Iya. Oke, oke. Akhirnya aku sama dia menghadap samping ya kan, kaki ketemu kaki, akhirnya udah tuh sampai ejakulasi aku keluar di dalam itunya dia, dalam buangnya dia. Lah, terus gimana lu? Bini orang lu? Iya, mau gimana Kak? Lagian Nggak- mau nggak- keburu dicabut juga tetap aja nggak bakal bisa kehindar, pasti akan ada yang tumpah juga kalau keceburu-buru Oh, dicabut. maksudnya lu nggak bisa tahan pas Iya. lu mau keluar? Iya, nggak sempat kepikiran buat nahan. Oh, Karena itu udah di Parah ujung ya? banget Kak. Iya, udah di ujung banget. Gimana ya rasanya ya? Udahlah. nggak kontrol ya? Iya, nggak kontrol, udahlah. Langsung hantem aja lah. Langsung apa namanya? Langsung dalemin aja lah sekalian lah. Yang repot kalau dia hamil, anaknya kagak ada bule-bulenya. Lokal abis. Habis ya. Malah lokalnya kayak gini lagi yang jelek. Tadinya mirip security yang ada di bawah, ntar gitu lagi. Terus gimana tuh? Ya udah, habis itu kecapean, istirahat dulu nih. Di down, relax di. Akhirnya dia ngasih minum haus, drink, haus kan dia bilang gitu ya. Oke, aku minum haus. Dari kulkasnya kan dia ada kulkas tuh di situ. Kami berdua minum, terus lagi keadaan terpanjang ini. Minum bareng, terus ada cemilan roti gitu, aku makan roti. Terus dia bilang, you good, dia bilang gitu sama aku, ke ibu itu bilang, you good, you good. You good, you handsome, you good. Oh, oke, thank you. Dia puas lah itu Iya, ya. puas dia intinya. Terus lu dikasih duit Kak? Nah, abis itu aku mandi lah, karena udah keringetan banget kan Kak. Nggak mungkin kan aku langsung pakai baju, lepek. Aku mandi di kamar mandinya dia masih tetap selimutan ya. Nggak tahu sih, selimutan sambil makan roti. Nah, abis itu aku udah mandi, 10 menitan, pakai baju. Oke. Thank you, madam. Kan aku panggil dia madam ya. Thank you, madam. Mau kerja lagi. Walk, aku bilang gitu. Kerja. Karena aku juga pasif ya Inggrisnya Iya. dulu. Terus? Oke. Nah, terus dia bisa aku bilang gitu, dia ngambil tangan aku, ternyata disalamin gitu Kak. Salam tempel nih. Aku nggak langsung lihat sih berapa nominalnya, langsung kantongin. Oke, thank you. Dia langsung salam gitu kan. Salam tempel. Oke, thank you madam, thank you. Aku langsung pergi pulang dari kamar apartemennya menuju bawah. Takutnya udah dicariin, udah lama soalnya ada hampir sejam lah itu. Hampir sejam itu ya, dari pertama ngangkat barang sampai turun lagi udah sejam itu. Itu lu nggak kepikiran, aduh itu ibu-ibu hamil gitu ya? Ya sempet sih takutnya, aduh jadi nggak ya nih. Tapi nggak jadi? Hah? Nggak jadi akhirnya? Nggak jadi Kak. Aku lihat sih dia perutnya setelah kesini-sini tuh nggak ada efek, nggak ada ininya apa namanya, Biasa aja membesar ya, gitu biasa aja gitu, masih ramping karena dia kan sering jogging sama suaminya kan di situ pagi-pagi di daerah apartemen. Nah, lu masih berani kerja di situ ketemu suaminya? Masih? Masih. Soalnya si ibu itu juga masih sering ini aku, soalnya masih sering ngajakin aku main di kamarnya pas suaminya nggak ada. Oh gitu? Iya. Tapi Terus lu aku lihat- nggak pernah kontak sama dia sebenarnya. Terus uangnya lu lihat berapa? Oh, waktu itu uangnya sekitar 500 ribu. Itu di tahun 2014. Oh, udah lama ya? Iya, kan aku masuk security 2012. Oh. Lulus SMA. Oh, berarti masih unyu-unyu, pantesan Iya. dia Masih suka brondol. belum hitam kayak gini, masih putih, terawat. Oh, dulu putih. Iya, glowing. Ini karena Ini hitam kenapa nih?
ini Kak, pertarungan antara hidup dan mati. Jadi, enggak ini, enggak ini karena ini aja sering kerja di lapangan Kak. Oh, iya makanya gue nanya lu kerja apaan? Aku Di di laut apa? gudang. Oh, di gudang. Gudang ekspedisi. Kan kalau di gudang kena panas, kok hitam? Iya, di gudang nggak kena panas sih Kak. Cuma gudang ini kan masuknya aku kadang siang, kadang malam gitu. Oh, Terus ngangkut dari kontainer, ngangkut ke dalam gudangnya kan kita nggak pakai pelindung. Iya, cuma pakai baju kaosan doang. Paling mindset semana sih mindset. Iya, kadang gerah juga pakai mindset. Bener. Pakai kolor doang sama baju dari sana rompi gudangnya. Ya, Tapi enakan kerja di gudang apa di security? kalau untuk lahan basahnya sih security Kak. Soalnya parkiran juga dapat. Terus kayak apa-apa dapat salam tempel Iya, gitu salam ya. tempel kalau bantu-bantu orang. Kalau di gudang itu nggak enaknya nggak ada lahan basah. Terus apa namanya kerjanya berat, nguras tenaga fisik ya. Tapi solidaritas antar tim antar karyawannya tuh bagus. Walaupun kita mau capek sama apapun, misalnya kita mau istirahat, mau tidur di dalam kerjaan juga mereka aman-aman aja. Yang penting sama-sama ngerti gitu. Oh gitu. Itu Iya. mah itu bukan solidaritas, itu mah apa? Kongkolingkong sesama karyawan, sama kayak karyawan gua. Waduh, Saling menutupi untuk buka aib ya, buka kartu ya kayak. saling menutupi. Iya. Yang penting kena laporan ke bos aman. Iya benar, yang penting gaji ngalir terus setiap bulan. Itu jadi lu ngangkat-ngangkat, bukan admin lah ya. Jadi Bukan, bagian Kak, kayak bagian kulit panggul. sortiran, iya Sortiran. panggul untuk apa barang-barang yang mau dikirim kurir nih besoknya nih kita sediain dulu, kita pilih-pilihin, terus kita pilih-pilihin, habis itu kita nama-namain. Pakai sendiri. Enggak, kita Nggak ada yang pilih-pilih bandel nggak tuh? Gudang. sesuai wilayah. Hah? Nggak ada yang bandel ya? Oh ini paket dibuka dipakai. Gitu. Ada juga sih yang bandel kayak itu, kalau ketahuan langsung dipecat, bisa langsung dipenjarain malah. Iya, pencurian ya. Iya bener Kak, itu takutnya kalau misalnya kayak gitu kan dikomplain sama pembeli Iya, online-nya kan. bener, kok nggak Kok datang? barang saya nggak datang-datang nih, kenapa admin ya? Pas dicek kebuka, lalu barangnya nggak seberapa, tapi gaji, Sanksi. iya sanksi jadi gila-gilaan kan. Ya itulah, pokoknya kita tuh di gudang itu memang diajarkan untuk kejujuran sih, kepercayaan. Iya, Itu sih, Kak. kejujuran kepercayaan itu mahal. Iya, mahal, Itu kalau paket-paket itu diinjek-injek nggak sih, apa dilempar-lempar? Iya emang. Dilempar nggak? Iya, Ya, kan kita kalau ngubur barang waktu. pecah belah gimana? Ngubur waktu, satu. Kurang ajar lu ya. Berarti paket gue sama ini tuh. Enggak waktu doang Kak, ada ratusan ribu karyawan di Indonesia kan. Kalau paket kan ada yang pecah belah, Iya. fragile gitu. Iya, Itu fragile gimana? itu kita kayak Al-Quran atau barang pecah belah itu kita secara aman kita pindahkan sih, maksudnya kita bener-bener ngeperhatiin kewaspadaan kita tuh bener-bener tinggi kalau untuk barang-barang itu. Kayak kitab-kitab suci agama lain juga gitu. Kayak kan ada barang kayak cairan ya berupa botol apa itu kan suka kadang-kadang nyampe udah pada Tumpah. tumpah. Oh kalau itu di luar tanggung jawab kita. Kalau cairan itu kan harusnya dibungkus sama Dari apa namanya dari pelindung, penjualnya ya? ada penjualnya dibungkus sama pelindung tambahan, wrap gitu kayak plastik wrap supaya dia Udah nggak tumpah. di wrap juga tetep. Masa sih? Pernah gue beli cairan yang berapa liter tuh. Mungkin itu Ternyata kali pas itu di wrap tapi dia nggak kuat nge-wrapnya. Mungkin. Harus double kan, nggak bisa sekali doang nge-wrap. Mm-mm. Makanya kita kan sistemnya cepat tuh ya, Iya, kejar waktu kan ngejar waktu, satu shift aja 12 jam, istirahat 2 jam jadi 10. Nah dari ratusan juta barang itu kan yang turun satu malam ada jutaan barang tuh, dari yang kecil sampai yang gede. Nah kita mau ngejar waktu supaya kita bisa cepet targetnya, diantar kurir pagi-paginya, ya gitu kita langsung main cepet, udah lempar buang, yang penting sesuai sama wilayahnya gitu, per wilayah. Kalau yang misalnya kayak tadi aku bilang itu ada barang-barang tertentu yang kita angkat secara pelan-pelan. Jadi kalau barang datang langsung ambil, lempar, Iya, wah, dari kontainer sambut lempar, gitu ya. sambut, iya. Kan ada mesinnya juga Kak, mesin kayak perosotan gitu, tapi dia otomatis. Itu buat ngirim ke atas, buat disortir lagi. Oh, biar nggak capek. Iya, biar nggak capek, bener. Jadi lu Ya. memakan tenaga ya, tenaga lu terkuras dong. Pastilah, namanya gudang, nggak jauh beda sama nelayan. Di laut kan juga Oh iya pasti- di laut juga iya, gitu ya. Terus sambut terus. Iya bener. Secara fisik lu harusnya lebih kuat dong daripada security ya kan?
Iya, selama bekerja di gudang ya terlatih sih Kak kekuatannya. Walaupun badanku segini tapi kekuatannya ya jangan ditanya. Jangan ditanya Jangan soalnya ditanya. badannya Soalnya ini aja masuk angin. Minta minum lagi deh. minum lagi. Aus ya. Iya. Jadi lu nggak gampang sakit apa malah sering sakit? Kalau waktu jadi security sih sakitnya sakit biasa Kak. Kayak masuk angin terus kayak puyeng-puyeng mual pagi-pagi turun jaga gitu ngeramin. Tapi obatnya sih ya paling wedang jahe gitu kayak obat-obat herbal. Nggak pernah pakai obat-obatan yang generik nggak. Oke, kalau yang jaga gudang ini sakitnya apa? Paling ke Pegel-pegel. pinggang sih Kak. Aduh, itu Pinggang harus banyak minum, ya, Say. bahu, pinggang sama Semua dong. enggak semuanya. Bahu, pinggang sama paling mata. Mata kan kita harus Jeli. Iya, jeli maksudnya kita harus begadang tiap malam kan dari jam 12 ke jam 12 lagi. Oh, Harus kuat mata. 24 jam. Enggak, 12 jam. 12 siang ke 12 malam. Dia Ataupun juga minumnya habis tapi ya, boleh. Maaf nih ditambahin Bangnya. aja kalau itu mah. Ya, terima kasih. Oh, dari Dari 12 jam. 12 jam itu jadi ke siang ke malam atau malam Lalu ke siang lagi. Terus liburnya? Liburnya kita 2 hari Kak. Jadi misalnya kan di 1 minggu ada 7 hari itu kita masuknya 5 hari masuk, 2 hari libur. Diacak sih, jadi kayak liburnya tuh bisa Senin sama Selasa atau Kamis Jumat, nggak bisa Sabtu Minggu. Nggak boleh Terus, ya? Iya, soalnya Sabtu Minggu biasa barang masuk banyak. Iya, satu pengiriman. Pengiriman. Oh, tapi peluang lu untuk mendapatkan cewek itu kan lebih di security ya? Iya, Di gudang karena kita kan berkutat sama lingkungan yang luas kalau di Iya, security. bertemu orang baru. Iya. Oh, di gudang kan pegawai lagi kan? Paling aku OPO sih Kak, kalau di gudang. Oh, Pernah itu. Terima kasih. Aku oh di gudang open bayar dong, Say. iya lihat aplikasi hijau. Jadi bayar berapa duit tuh? Kadang ya aku pernah dapet itu tawar-menawar 150 Kak. Tawar menawar 150. Dari Mukanya sama dengan yang di aplikasi. Karena kan suka kalau mukanya Agak beda beda, cancel ya. agak beda. Ya. Tapi tetap sama. Mungkin pencahayaan fotonya lebih bagus ya, lebih terang gitu ya pencahayaan fotonya ya. Jadi Oh, tapi lebih mukanya cakep. bener. Mukanya benar itu, cuma pas ketemu kok agak hiteman gitu. Tapi bener-bener dia. Ngerti nggak Kak? Iya. Ya, gitu. Jadi 150. Iya, 150. Buang dalam Oh, enggak, pakai pengaman. pakai pengaman. Dia yang bawa. Oh, itu ketemunya di hotel atau di mana? Nah, ketemunya itu aku bukan di hotel, jadi di kayak semacam penginapan, tapi dia penginapannya itu bentuknya kayak kos-kosan bebas Kak di daerah Jaksel. Murah. Ada tuh. Nggak tahu ya, soalnya aku 150 itu udah sama penginapan, sama kamarnya itu. Oh, dia yang nunjukin. Iya, dia yang nunjukin. Dia nge-share lokasi nih. Share lokasi kan kita ngechat nih lewat aplikasi itu. Terus deal-dealan. Aku bilang 150 nih. Nggak bisa Bang, tambahin. Ya udah deh, ini sama rokok sebungkus. Mau dia. Ya udah, aku beliin rokoknya minta apa, makanya minta yang mil, yang tipis-tipis. Ya udah aku beliin. Tuh pas habis gajian dari gudang tuh. Jadi lu kebutuhan banget ya harus kayak gitu karena lu Iya, gak punya Kak. pacar. Iya, punya kalau untuk waktu dulu sih pas di gudang lagi nggak fokus pacaran, fokus kerja. Karena ngebagi waktunya susah. Susah ya. Iya. Sampai sekarang sih juga masih mencari pacar sih. Cuma belum ketemu aja. Kalau waktu jadi security sempat punya pacar, cuma jarang ketemuan itu dia. Nah, terus pas abis itu pertama kali open Iya, pertama kali open tuh. gimana tuh rasanya? Sebelumnya ada yang pertama kali itu 300-an sih, 350 kalau nggak salah. Mahal Tapi ya? tapi cakep sih. Cakep. Kayak turunan Chinese gitu juga dia. Yang ini? Kayak yang ini nih orang-orang lokal kayak face Jawa. Tapi kayaknya janda sih, dia udah badannya udah nggak berbentuk gitu, maksudnya nggak ramping lah, udah nggak ramping gitu. Tapi pas Tapi masih sekel. lu embat aja lah ya. Iya, daripada ini kan kepepet juga kan, maksudnya udah stres kerja, terus pas kena hari libur Sabtu, malam minggunya langsung udah cari mangsa.
Oh, berarti biasa itu berarti pada malam minggu ya mainnya ya? Iya Kalau Kak, malam Sabtu, minggu lagi Minggu, rame tuh. hunting lah ya. Iya hunting. Tapi kalau liburnya diganti nggak Sabtu atau Minggu, ya udah fokusnya istirahat di rumah aja. Tidur fokusnya, Tidur gitu. tidur ya, maksudnya relaxkin diri. Kalau berarti lo kalau stres larinya ke situ. Larinya ke situ sih Kak. Hiburan lu tuh. Iya, daripada kita nonton video ya, maksudnya kita gituan sendiri kan sama aja kita ngebohongin diri sendiri. Ngeluarin sendiri gitu kan sama aja, bohong. Mendingan ada uang tahan dulu kalau nggak ada uang. Kalau ada uang langsung aja open Itu cari lo di berapa aplikasi. kali tuh? Setiap gajian apa gimana? Eh Seminggu nggak sekali? tiap hari sih Kak. Jadi aku pas lagi ada kebutuhan biologis itu lagi memuncak, terus pas lagi ngumpulin duit sebulan bisa 2 kali lah. Sebulan dua Sebulan 2 kali kali di ujung, rutinnya. iya rutinnya. Paling ininya sebulan sekali, paling lamanya, paling nggak rutinnya. Soalnya kan waktu istirahatnya kan kebanyakan buat tidur makan gitu aja kerja. Ya gitulah, paling kalau pengen aja sih sebulan sekali lah, paling sering tuh sebulan 3 kali 2 kali. Terus pertama kali pengalaman open itu gimana? Canggung nggak? Canggung Takut sih, nggak? canggung Gimana sih tuh? Kak. Coba. Pengalaman pertama tuh dari aplikasi hijau itu, aku chat tuh coba-coba cari di daerah sekitar. Kan aku kan waktu itu sempet ke daerah Jakarta Pusat ya. Nah habis itu dapat nih satu nih yang muka-mukanya face-nya kayak Cindo-Cindo tadi aku bilang tuh. Nah habis itu aku coba ngechat dia. Pertama dia buka harga 500 gope. Aku tawar-nawar. Udah deh, ini cuma ada 3,5 nih, kalau mau ayo, kalau enggak ya udah akhirnya dikirim lokasi. Kirim lokasi, terus aku bawain makanan kayak martabak gitulah supaya ngobrolnya nggak kosong-kosong banget. Martabak sama 2 minuman. Habis itu rokok tetap ada, aku simpen. Ternyata dia juga ngerokok, tapi rokoknya dia tuh beda, rokok berkelas Kak. Iya, Apa tuh? kayak yang ada pentol di ujung filternya tuh kayak SC Camel tau kan, yang berasa-rasa. Iya, rasa-rasa buah gitu. Mahal ya? Mahal. Aku rokoknya gitu. Yang kretek. Ya udah beda level kan. Ya wajar sih. Dia kan juga Sekali nyabet nyewa aja dia. ojek. Iya. Lagian dia sekali nyabet aja. Sekali nyabatnya bisa gope. Wajar sih, dia modenya body model soalnya Kak. Wah, langsing banget. Cuma nggak tinggi, masih tinggian aku. Mukanya halus. Mukanya halus Kak, kayak face Sunda lah. Tapi matanya mata sipit kayak Cina. Nah itu ya aku bingung. Aku nggak nanya sih asal usulnya. Aku cuma nanya pas nyampe tuh di lokasi yang dia share. Oh di sini? Iya, dia bilang iya bener di sini. Masuk nih di kamar ini sekian. Oh nggak apa-apa nih masuk aja. Aku nanya kan masih kayak polos-polos gitu kan. Habis itu dia kasih tahu kamarnya. Habis itu aku tanya sama kasir namanya resepsionis ya. Resepsionis di depan. Oh ini kamar ini Mas, silakan masuk aja. Kan ninggalin KTP tuh. Nah, habis itu aku cari kamarnya nih sesuai sama nomor yang dia foto pintunya. Aku ketok nih, udah masuk aja bang, nggak dikunci katanya gitu. Ada aku masuk, aku lihat dia sendiri sih, tapi dia udah pakai pakaian yang masang banget gitu, kayak tank top. Habis itu celana pendek segini Kak, Terus? di atas kasur. Terus? Habis itu aku kunci pintunya, aku bawain makanan nih, kenalan pertama. Oh ini kamu ini ya, iya ini kenalan. Habis itu ini lapar nggak? Ya udah boleh bang, buka aja. Akhirnya aku buka, makan bareng kita nih Kak, berdua. Habis itu makan, aku cerita tentang pengalaman aku pertama kali kayak gini. Oh dia bilang udah santai aja bang, nikmatin aja. Ya anggap aja aku ini pacar kamu bang gitu. Dia bilang gitu Kak. Malah Oh iya nggak diajarin apa. ya? Iya diajarin sama dia Kak. Habis itu makan, aku tanya dia tinggal di mana. Oh ternyata dia anak Jaksel, terus dia sini perantauan dari luar Jawa katanya gitu. Tapi dia nggak mau nyebutin pulaunya. Oh ya udah nggak apa-apa. Terus aku tanya umurnya masih 20 tahun. Aku saat itu 25. Jadi beda 5 tahunan. Nah, terus habis itu makan, udah kenyang. Habis itu dia mulainya mau mulai kapan nih? Terserah kakak aja.
ya udah mulai sekarang boleh nggak? Iya, tapi kakak mandi dulu deh. Disuruh mandi jadinya aku waktu itu Kak. Disuruh mandi sama dia, ya udah. Aku nggak bawa pakaian ganti loh, udah nggak apa-apa. Nanti dari sini ada kok handuknya. Oh ya udah aku mandi di kamar mandi itu dia nungguin ternyata. Soalnya kan kunci pintunya kan aku bawa kan. Tipe dia nggak lari takutnya. Tapi memang belum bayar sih posisinya. Sampai segitunya ya takut ya. Takutnya ya kan. Udah habis makan dia lari kabur. Habis itu mandi udah bersih-bersih badan. Dianya udah wangi duluan kan. Udahlah habis itu mandi ya udah aku mulai pakai handuk. Habis itu duduk di bareng nih. Nah, duduk bareng udah habis itu mulai tangannya di tangan aku udah mulai menjamah gitu Dia yang Kak. duluan. Iya, dia duluan gitu. Udah Bang sini duduk aja, nggak usah malu-malu. Bener nih nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, kan Abang yang bayar gitu. Akhirnya ya udah aku mulai dipegang tanganku. Wah, udah sentuhan pertama nih, udah langsung ku pegang balik tangannya dia. Habis itu dia langsung nyosor duluan ke muka aku Kak. Iya, karena mungkin dia Udah pengalaman. Iya, udah pengalaman, udah lama nungguin juga kan, pengen. Akhirnya abis itu udah menyusur mulut, ya kan? Aku udah performanya udah naik lagi kan, barang aku naik lagi. Abis itu udah aku buka handuknya, dia udah tank topnya juga, terus celananya. Udah mulai aku karena dia wangi ya badannya kan, aku jadi banget nih. Ya udah aku mulai jilatin deh tuh barangnya dia, ciumin semuanya. Pokoknya bikin dia mulai terang sampai dia basah. Terus dia bilang udah masukin Bang, masukin gitu. Jadi kayak buru-buru banget ya, udah sabar Neng, sabar. Aku bilang kan panggil dia Neng. Ya udah aku jilatin semuanya sampai dia udah mulai basah. Udah gitu kan udah teman. Ya udah aku mulai masukin tuh Kak. Pakai pengaman? Enggak. Karena kalau dari dianya sendiri nggak pakai pengaman juga is okay. Mungkin dia pakai KB ya. Iya KB. Jadi lu buang dalam? Iya, buang dalam akhirnya. Akhirnya pakai gaya itulah kayak helikopter kali ya. Aku di atas, dia di bawah gitu kan. Nah, habis itu udah main sekitar 10-15 menit lah ya. Ada tuh, aku inget udah mau keluar nih. Akhirnya aku bilang, di dalamnya nggak apa-apa, udah nggak apa-apa Bang gitu. Akhirnya aku udah akhirnya aku buang di dalam, sama-sama udah kelepas, dia juga basah keluar, aku juga keluar, bareng sama-sama capek. Iya bareng Kak. Berarti kalian berdua menikmati dong? Menikmati walaupun kan, iya, transaksional ya? Iya, ada formnya dulu, ada sekitar 10 menit lah itu tuh pemanasannya itu tuh Kak. Habisnya aku keluar, dia keluar udah capek, sama-sama capek. Gimana? Aku enak nggak Bang? Dibilang dia nanya gitu loh. Terus kata lu? Ya terus gue bilang ya ini ya, iya Neng. Aku sampai capek juga kan. Iya Neng. Aku cuma gitu-gitu doang ya. Akhirnya kita berdua mandi tuh Kak. Ada sesi mandangnya? Iya, bareng karena dia udah berkeringat, udah lepek, aku juga udah lepek. Sama-sama aku ngajak Neng mandi yuk. Ya udah Bang, ayo Bang mandi. Nanti Abang sabunin ya. Dia bilang manja gitu kan. Ya gimana sih namanya pacar kan, dia sendiri yang ngomong, nawarin, anggap aja aku pacar, ya udah. Akhirnya kita bareng tuh di shower. Habis itu aku sabunin dia, ya kan. Terus dia sabunin gantian. Aku naik lagi tuh Kak. Lah, terus gimana? Aku pakai lagi dia. Emang kayak gitu boleh berkali-kali? Ya sebenarnya sih perjanjiannya sekali doang, cuma karena dia yang ngajakin mandi, aku ngajakin barang dianya mau, terus barang aku naik, ya udah aku suruh jilat, aku suruh dia jilat, akhirnya dia mau lah, aku ini turunin palanya, terus dia mau ya kan, dia jilat banget kayak orang rakus gitu ya, dijilat, terus kan. Tapi maksud lu nggak dimintain Bang kalau ini double ya bayar? Enggak. Dia juga sambil nikmatin kan, selama aku sabunin dia itu kan aku ngerang hidungnya, aku ngerang lubangnya gitu Kak. Berarti lu licik lu ya. Lu bayar sekali lu pengen 2 kali lu. Ya gimana ke orang namanya udah kepengen kan, udah sama-sama on kan. Dia juga udah mau dimintain bareng. Ya udah akhirnya terjadilah. Terus lagi di dalam kamar mandi itu sambil
kita mandi shower itu air dingin kan. Jadi mulai performanya tuh mulai sama-sama on. Akhirnya aku posisi berdiri deh gituin dia. Dia agak nunding, akunya berdiri, aku dari belakang. Habis itu sampai keluar, udah capek nih kan. Ya udah capek, sabunan lagi dikit. Udah nih matiin shower, udah pakai baju ya kan. Habis itu gila abang kuat banget ya katanya gitu. Iya Neng, maaf ya Neng ya. Lo nggak tambahin budget yang dari kesepakatan awal? Enggak. Orang kan bawa duitnya 400 Kak. Oh iya. Beli martabak, beli minuman, beli rokok. Iya pas habis. gocap. Iya tinggal 3,5. Tapi Aku dia bilang nggak Neng komplain maaf. ya? Hah? Dia nggak komplain. Enggak. Kan dia juga menikmati. Istilahnya kayak bonus lah. Bonus buat siapa nih? Buat I don't lu ya? know, Iya bisa jadi. Dua-duanya lah ya. Iya. Itu jadi dari cerita itu apa yang lo bisa bagikan supaya jangan ketemu lah buat cewek-cewek ketemu cowok brengsek atau buat cowok-cowok di luar sana, pesannya yang supaya kisah lo tuh jangan Jadiin pelajaran. jangan ditiru ya, jangan ditiru lah ya. Iya. Disclaimer ya, nggak bagus ini cerita. Iya benar, cuman ini tidak untuk seru-seruan ditiru ya. aja doang. Iya benar, gitu. seru-seruan aja. Jadi buat cewek-cewek di luar sana, kalau ada kerjaan yang lebih halal selain menjual harga diri kalian, kalian lakukanlah kerjaan yang lebih halal, yang lebih bermartabat. Walaupun dengan gaji yang kecil, dengan rezeki yang sedikit, tapi bersyukur aja, pasti Tuhan nggak nutup mata untuk kalian. Dan untuk cowok-cowok, maaf nih my bro semua, gue bongkar ya. Nganers, Iya bener-bener yang buler. cabers, yang PK di luar sana, ya kalau bisa kalian berhenti untuk memainkan perasaan perempuan dan anggaplah perempuan yang kalian dekati sekarang sebagai saudara atau ibu kalian gitu. Kalau lu lagi butuh gimana? Kalau lagi Otong butuh, lu lagi butuh. ya harus gimana ya? Ya udah mendingan bohongin diri sendiri aja dengan kalian nonton aja. Nonton Nikah. video. Carilah pasangan langsung nikah. Ya, kalau kalian belum siap nikah, nontonnya lari ke video. Tapi kalau udah siap nikah, ya diresmikan aja segera supaya setiap kali lagian butuh, kalian lagi on, bisa dengan istri pasangan sekalian yang sah secara hukum dan agama. Mantap. Nah udah lu cepet nikah deh. Amin Kak, bantu doanya aja. Thank Terima you kasih. bro, ceritanya Sama-sama, bro. Kak. Sukses. Amin.